Halo, selamat datang di channel saya. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya ya. Terima kasih. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Lisa Novia, mahasiswa program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi tentang pengaruh Belanda dalam kebudayaan Indonesia. Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni 3,5 abad. Dalam waktu yang lama itu, tentunya Belanda memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang kebudayaan. Kependudukan bangsa Belanda tidak semata-mata hanya untuk menjajah dan mengambil kekayaan alam Indonesia. Selama 3,5 abad, tentunya sudah terjadi pencampuran antara kebudayaan Belanda dengan kebudayaan Indonesia. Bangsa Belanda pun mengenalkan unsur-unsur kebudayaan mereka kepada Indonesia. Tidak salah jika ada beberapa dari kebudayaan Indonesia yang merupakan asimilasi dari kebudayaan Belanda. Banyak sekali peninggalan kebudayaan Belanda yang ada di Indonesia, baik itu dalam bidang bahasa, kebiasaan, dan bangunan. Bangunan merupakan jenis kebudayaan artefak. Banyak sekali bangunan peninggalan Belanda yang dapat kita temui hingga saat ini, seperti Museum Fathahillah, Gereja Katedral, Istana Kepresidenan Bogor, dan masih banyak lagi bangunan peninggalan Belanda yang ada di Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai peninggalan kebudayaan Belanda yang ada di Indonesia, khususnya di kota Bukit Tinggi. Berikut adalah video yang saya persiapkan agar kita lebih mengetahui lagi apa saja peninggalan kebudayaan Belanda yang ada di Indonesia, khususnya di Bukit Tinggi. Ayo kita langsung ke lokasi. Stay tune! Pertama, Benteng Fort de Kock. Benteng Fort de Kock merupakan bangunan peninggalan Belanda yang berada di Bukit Tinggi. Benteng ini didirikan pada tahun 1825, di mana pada zaman dahulu benteng ini digunakan untuk pertahanan tentara Belanda dari perlawanan rakyat Minangkabau. Benteng ini terletak di atas bukit dan dikelilingi oleh wilayah yang dahulu disebut Fort de Kock dan sekarang disebut Bukit Tinggi. Pada saat ini, peninggalan kebudayaan Belanda ini tetap dijaga dan dilestarikan, bahkan banyak masyarakat yang mengunjungi lokasi ini. Selanjutnya, jam gadang. Jam gadang merupakan bentuk kebudayaan Belanda dari segi artefak yang dapat kita jumpai sampai saat ini. Jam gadang dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Jam gadang selesai didirikan pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rockmaker yang merupakan sekretaris Fort de Kock atau Bukit Tinggi. Jam gadang sudah menjadi ikonik dari kota Bukit Tinggi. Jam gadang terus dirawat dan dilestarikan hingga saat ini, dan tentunya jam gadang sudah mengalami banyak perubahan dari awal dibangun. Masih banyak lagi bangunan peninggalan Belanda yang ada di Bukit Tinggi, seperti SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Pada zaman dahulu, sekolah ini disebut dengan Great School atau Sekolah Raja. Gedung Sitawasudini, akan tetapi gedung ini sudah tidak difungsikan lagi. Selanjutnya yaitu demikianlah hasil peninggalan kebudayaan Belanda yang ada di Indonesia, khususnya di kota Bukit Tinggi. Akan tetapi, masih banyak lagi peninggalan kebudayaan Belanda lainnya yang dapat kita lihat dan kita rasakan sampai saat ini. Contohnya saja kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan Belanda dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indis menciptakan golongan sosial di kalangan masyarakat. Kebudayaan Indis ini masih berkembang dan masih dilaksanakan di berbagai daerah ada di Indonesia. Demikianlah bentuk-bentuk kebudayaan Belanda yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.